Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan menghadiri majlis ilmu yang insyaallah memberikan keberkahan kepada kita semua dan insyaallah menjadi penyebab kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama para ulama dan pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihid Diniyah beliau Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berkata, wa amma qiyamul lail fa fadluhu azim wa thawabuhu jazil wal waridu fi fadlihi minal kitabi was sunnati syai'un katsir yatulu dzikruh wa ya'suru hasruh. Beliau berkata, adapun beribadah di malam hari atau dalam bahasa kitab qiyamul lail, salat malam, fa fadluhu azim, maka keutamaannya sangat agung, pahalanya sangat besar. Keterangan-keterangan di dalam Al-Quran, keterangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan daripada qiyamul lail ini, salat malam, itu sangat banyak sekali ayatnya, sangat banyak hadisnya. Kalau disebutkan semuanya butuh waktu berhari-hari. Wa ya'suru hasruh, kalau mau dihitung dalil-dalilnya itu sulit mau kita hitung saking banyaknya. Qala Allah Ta'ala li rasulih, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Muzammil, pembukaan daripada surat Al-Muzammil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai manusia yang menutup badannya dengan kain, dengan selimut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qumil laila illa qalilah, berdirilah di tengah malam, salatlah di tengah malam, illa qalila, kecuali sedikit daripada waktu malam dipakai untuk istirahat. Niswahu, separuh malam digunakan untuk qiyamul lail, salat. Awin qusminhu qalila, atau kurang dari itu sedikit, kurang daripada separuh malam. Auzid alaihi, atau kamu tambah dari separuh malam. Jadi menghidupkan malam dengan sholat bukan separuhnya, tapi lebih lagi ditambah. Auzid alaihi, atau kamu tambah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran di dalam sholat itu dengan bacaan yang perlahan-lahan, yang pelan-pelan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memakai selimut di malam hari, karena secara umum manusia tidur biasanya ditutup dengan kain, badannya ditutup dengan kain, pakaian atau kain selimut. Kata Allah, wahai manusia atau hamba yang memakai kain selimut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qumil lail, salatlah di tengah malam, illa qalila, kecuali sedikit dipakai tidur.
setelah itu bangun sholat. Separuh malam dihidupkan, atau kurang dari separuh, atau lebih dari separuh. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran di malam itu dengan bacaan yang perlahan-lahan. Kenapa dikatakan membaca Al-Quran di tengah malam dengan perlahan-lahan? Karena yakun aun ala fahmil Quran wa tadabburi. Karena orang itu kalau baca Qur'annya itu pelan-pelan, kemudian di saat-saat yang tidak ada keramaian begitu ya, tidak ada suara, tidak ada hening malam, baca Quran pelan-pelan itu menjadi penolong atau sesuatu yang membantu orang tersebut untuk lebih memahami makna daripada Al-Quran. Berbeda kalau kita membacanya itu cepet-cepetan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini repot mau memahami maknanya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, ini sambil direnungi maknanya. Kemudian kalau kita membaca dengan bacaan seperti itu di waktu yang seperti sekarang ini, ada suara kendaraan, ada suara manusia, ada suara macam-macam, itu memahaminya itu tidak 100%. Tapi kalau kita berdiri tengah malam, ya jam 2 malam, jam 3 malam, tidak ada suara sama sekali, tidak ada kendaraan, tidak ada suara orang, karena semua tidur. Itu malam hening, tidak ada suara apa-apa. Kita berdiri menghadap kiblat, berdiri sholat, membaca Al-Quran dengan perlahan. Di situ kita akan mendapatkan makna-makna Al-Quran yang tidak kita dapatkan di waktu-waktu yang lain atau di masa-masa yang lain. Karena itu Allah memerintahkan Nabi SAW, warattilil Qur'ana tartila, bacalah itu Al-Quran dengan perlahan-lahan supaya membantu untuk memahami daripada Al-Quran, mentadabburi, merenungi daripada Al-Quran. Jadi memang seperti itu ya bacaannya Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana yaqra'us surah fayurattilha. Nabi itu kalau baca satu surat itu bacanya tartil, pelan, hatta takun atwal minha. Surat yang kalau dibaca sama orang biasa itu beberapa menit saja, kalau Nabi yang baca itu lebih panjang begitu. Bahkan pernah Sayyidina Anas ditanya oleh sebagian orang, bagaimana qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala kanat madda, bacaannya Nabi itu dipanjangkan. Artinya dipanjangkan sesuai dengan tajwidnya ya, panjang pendeknya. Yang jelas bacaannya Nabi itu pelan. Kemudian dicontohkan sama Sayyidina Anas bin Malik ini ya. Beliau ngasih contoh, Nabi itu bacanya katanya pelan-pelan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Nabi itu Bismillah. Jadi ada panjang ya, dipanjang Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bacanya pelan. Riwayat yang lain dari Ummi Salamah, pernah ditanya juga tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kana yaqta' qira'atahu ayah. Nabi itu kalau baca satu ayat berhenti begitu ya, diputus, tidak disambung-sambung. Tidak disambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Terus seperti itu. Itu bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sesuai dengan ayat ini, warattilil Qur'ana tartila. Di ayat yang lain, di ayat yang sama, di
di surat yang sama tapi di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu Allah mengetahui bahwa engkau berdiri salat kurang daripada sepertiga malam atau separuh malam, 2/3 malam atau separuh malam atau sepertiga malam, yakni jamnya qiyamul lailnya Nabi, salat malamnya Nabi itu tidak tetap kadang maju kadang mundur begitu. Dan Allah itu mengetahui. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok manusia yang salat di belakangmu. Jadi para sahabat itu ada yang nunggu Nabi keluar kalau malam. Karena kamarnya Nabi dengan masjid itu hanya ditutup dengan penutup saja, tinggal keluar begitu. Nah, kalau Nabi tahajud salat malam itu di belakangnya itu ada sahabat-sahabat yang mengikuti. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok manusia yang mengikuti salatmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan daripada waktu malam fatahajjat, maka tahajudlah wahai Nabi Muhammad, bihi, dengan itu waktu malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Allah pasti akan memberikan bagimu maqaman mahmuda, maqam, kedudukan yang dipuji oleh seluruh makhluk nantinya. Ada yang mengatakan maqaman mahmud ini adalah syafa'atul uzma, syafaat Nabi terbesar nanti di hari kiamat. Dan ini dijanjikan berbarengan dengan perintah Allah untuk tahajud. Berbarengan dengan perintah Allah kepada Nabi untuk melakukan tahajud. Sehingga dalam riwayat nanti kita bacakan juga, pernah Rasulullah SAW ditanya, ayyus salah afdal ba'dal maktubah, ya Rasul, kalau salat fardu kita sudah ngerti salat 5 waktu itu salat wajib. Nah, setelah salat 5 waktu ini, selain 5 waktu ini yang paling afdal, yang paling tinggi itu apa? Maka Nabi SAW menjawab, sholatul lail, sholat di malam hari, sholat malam begitu sholat malam. Nah, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah di dalam ayat ini mensifatkan orang-orang yang beriman. Bagaimana sifat orang-orang yang beriman? Artinya beriman dengan iman yang sejati, yaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ini pinggiran perutnya ini jauh daripada madaji'. Madaji' itu tempat tidur. Kalau kita kan nempel terus sudah malam nempel tidak pindah-pindah, kanan pindah kiri, muter-muter. Tapi tidak pisah. Like bisa berarti lugur tuh kasur, berarti bukan sholat. Kalau mereka ini perutnya itu selalu jauh daripada kasur, artinya mereka berdiri untuk ibadah, mereka berdiri sholat. Kalau kita jauh dari kasur berarti pas ke tamu mungkin turunin di ubin dari lantai. Kalau mereka tidak jauh perutnya daripada tempat tidur, artinya mereka di malam hari berdiri, beribadah, salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum, berdoa dan memanggil Tuhannya, khaufan, dalam keadaan merasa takut. Ini sifatnya orang beriman memang seperti itu Jadi amalnya itu sudah baik, tapi rasa takutnya itu semakin kuat. Kalau kita amalnya tidak ada, maksiatnya banyak tapi merasa aman, tenang, masuk surga nanti insyaallah. Iya, surga yang mana? Kalau mereka ibadahnya banyak, malam hari tidurnya sedikit, sudah sempurna, mereka luar biasa, tapi rasa takutnya semakin tambah. Semakin tambah. Takut kenapa? Kena takut ibadahnya yang dia lakukan tidak diterima ternyata sama Allah. Takut ternyata nanti di akhirat tidak dirahmati oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Terus seperti itu orang-orang baik itu. Kalau kita ini kebalikannya.
Tidak ada ibadah, banyak maksiat, tapi merasa aman. Wa tama'an, dan mereka itu tamak bukan urusan dunia, tamak ma indallah. Apa yang ada di sisi Allah daripada pahala, surga, ridha Allah, itu mereka sangat berharap dengan itu semua. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari perkara-perkara yang kami berikan mereka rizki, tidak dimakan sendiri, tidak dinikmati sendiri, tapi diinfakkan. Mereka ambil untuk keperluan dia dan keluarganya, ada sisa diinfakkan. Ini sifat Allah, mensifati orang-orang yang beriman dengan iman yang sejati ya di dalam Al-Quran, yaitu di malam hari mereka ibadah, memanjatkan doa, berharap kepada Allah dalam keadaan takut, selalu takut ya, dan ingin mendapatkan pemberian Allah. Kemudian ketika mereka mendapatkan rizki dari Allah, selebihnya mereka infakkan, sedekahkan. Wa qala ta'ala, dan di dalam surat Az-Zariyat Allah juga berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di ayat ini Allah juga mensifatkan orang yang beriman. Kanu, mereka itu, qalilan minal lail, sedikit sekali di waktu malamnya itu dia ambil sedikit untuk apa? Yahja'un, untuk tidur. Dia tidur, bukan tidak tidur, sebentar, beberapa jam saja. Kemudian mereka bangun, masuk kamar mandi, wudu dan lain-lain, kemudian gelar sajadah, semua tidur, dia berdiri, baca ayat-ayat Allah, kemudian ruku dengan pelan, dengan tenang ya, kemudian salam, berdiri lagi, sholat lagi, terus seperti itu. Menangis, meminta kepada Allah ampunan. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar itu mendekati subuh ya, malam, tengah malam mendekati subuh, hum yastaghfirun, mereka meneruskan ibadahnya dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun daripada dosa-dosa dan kesalahannya. Kita sampai hari ini tidak pernah ada yang mengakui kesalahan di hadapan Allah, menyatakan, ya Allah saya pernah melakukan ini, ampuni dosa saya ya Allah. Tidak ada yang seperti itu. Tapi mereka tiap malam, dan mereka merasa takut dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan guru-guru kami mengatakan, kalau kita ini bukan wabil ashari hum yastaghfirun, bukan, tapi wabil ashari hum lil televisiun yufarrijun lil jawal. Kalau kita, sifatnya kita bukan ini, tapi di waktu malam mata kita ini melotot melihat televisi atau melihat HP, itu sifatnya kita. Kalau sifatnya mereka enggak, di tengah malam mereka memohon ampun daripada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang terakhir ini ada bacaan yang lain. Para ulama cara membacanya ada cara baca yang lain. Bagaimana cara bacanya? Ketika sampai di dalam kalimat qalilah, mereka itu berhenti. Jadi mereka membaca ayat ini, kanu qalilan, kanu qalilah, sudah berhenti di situ. Minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Apakah berubah maknanya? Berubah. Kalau pertama, sedikit daripada waktu malam dia ambil untuk tidur, sisanya dia pakai untuk ibadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bacaan yang terakhir, yang kedua ini, kanu qalila, mereka itu sedikit, tidak banyak di dunia ini. Yang seperti itu hanya segelintir orang saja, yang lainnya tidak. Tidur sampai subuh, kadang tidak sholat subuh. Kanu qalila, mereka itu sedikit. Minal laili ma yahja'un, tidur seperlunya, kemudian bangun, kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah. Jadi jumlahnya memang sedikit. Ya, mudah-mudahan termasuk. Cuman memang ini ibadah terberat memang. Ibadah terberat itu yaitu menahan nafsu kita untuk menikmati tidur, itu yang paling berat. Jangankan qiyamul lail, salat subuh aja berat. Salat subuh istiqomah tepat waktu itu berat, apalagi sebelum subuh bangun. Sebelum subuh bangun. Kalau ente mau praktek lagi yang lebih berat daripada itu, tidur awal waktu, kemudian bangun untuk sholat malam, setelah sholat malam tidur lagi.
baru bangun untuk sholat subuh. Ini berat lagi, lebih berat. Kenapa? Ya, karena lebih sulit untuk mengontrol nafsu yang terakhir, cara yang terakhir. Kemudian manfaat yang lain juga apa? Ketika ada orang bangun, orang itu mengira yang tidak qiyamul lail, karena itu tidur lagi. Jadi amalnya itu betul-betul tertutup. Dan ini yang paling sulit ini ya. Yang paling sulit. Kalau kita membahas tentang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada beberapa orang, ya ini tidak masuk kategori kita, ini tidak bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah tidur selama 20 tahun misalnya. Ya, tidak tidur sama sekali. Ada yang 40 tahun tidak tidur. Nah, ini jangan ditiru ya. Nanti full rumah sakitnya nanti ya. Ya, kalau sudah membaca seperti ini, akhirnya kita ini merasa orang yang tidak ada nilainya akhirnya ya. Melihat sifat-sifat Al-Quran, mensifati orang-orang yang beriman yang sejati ini. Ya, mudah-mudahan ya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hati kita cepat dibuka sama Allah, bisa mengamalkan apa yang disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan keadaan kita yang seperti ini tidak seterusnya ya bisa berubah menjadi lebih baik lagi, insyaallah, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.